Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safinatun Najah, kelas 1B, NIM 060307233126. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap sahabat dalam menerima periwayatan hadis. Pada bagian terdahulu sudah dikemukakan bahwa para sahabat sangat berhati-hati dalam periwayatan hadis dengan menerapkan ketentuan yang sangat ketat dan menjaga kemurnian informasi dari Nabi. Pada umumnya mereka tidak tersedia meriwayatkan hadis kecuali setelah menguasai bacaannya secara sempurna dan memahami maknanya. Kehati-hatian mereka juga ditunjukkan dari keagamaan mereka untuk dengan mudah meriwayatkan hadis, karena khawatir terjadi perubahan ataupun pengurangan. Hal ini ditunjukkan oleh sikap beberapa sahabat, misalnya Abdullah ibnu Umar, sebagaimana kesaksian yang diberikan oleh Ibnu Sauqah. Aku melanggar Abu Ja'far ibnu Umar kalau mendengar dari Nabi SAW tentang sesuatu yang menyaksikan sesuatu, dia tidak menambah atau menguranginya. Umar ibnu Al-Khattab juga berkata, barang siapa mendengar suatu hadis kemudian meriwayatkan sama dengan yang didengar, maka ia selamat. Namun demikian, kalangan sahabat ada yang memang meriwayatkan hadis dengan maknanya saja, tetapi mereka mengakui dengan jujur bahwa lafaz hadis tersebut bukan asli dilakukan beberapa sahabat, semisal Ibnu Mas'ud, Abu Darda, dan Anas ibnu Malik. Dalam suatu riwayat dikemukakan suatu hari Ibnu Mas'ud meriwayatkan suatu hadis dengan berkata, suatu hari aku mendengar Rasulullah SAW berkata, lalu ia gemetar, kemudian berkata, au nahwudha. Dengan kalimat yang hampir sama, Abu Darda juga melakukan hal yang sama setiap selesai meriwayatkan hadis. Anas ibnu Malik setiap kali selesai meriwayatkan hadis juga tidak ketinggalan selalu mengucapkan au kama qala Rasulullah SAW. Hal ini tidak lain mereka melakukan karena kehati-hatian dan takut salah menyampaikannya. Hadis sebagai salah satu sumber syariat dalam Islam, di samping Al-Quran, selain mempunyai fungsi sebagaimana penulis ungkapan di atas, juga sebagai penjelas dan penguat firman Allah. Dalam perjalanannya, hadis tidak semulus Al-Quran yang sudah diakui keautentikannya. Karena khawatir secara lafaz dan makna adanya larangan Nabi terhadap penulisan hadis, yang dikhawatirkan teks Al-Quran akan bercampur dengan teks hadis. Adapun hadis sendiri baru dikodifikasi atau dibukukan pada akhir abad pertama atau pada awal abad kedua Hijriah pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Disinilah peran sahabat dalam mengungkapkan dan juga sebagai penyambung perkataan-perkataan Nabi. Umat Islam telah sepakat bahwa hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Ia menepati kedudukannya setelah Al-Quran. Keharusan mengikuti hadis bagi umat Islam baik berupa perintah maupun larangannya sama hanya dengan kewajiban mengikuti Al-Quran. Hal ini karena hadis merupakan mubayyin terhadap Al-Quran, yang seharusnya siapapun tidak akan bisa memahami Al-Quran tanpa dengan memahami Al-Quran dan menguasai hadis. Begitu pula halnya menggunakan hadis tanpa Al-Quran, karena Al-Quran merupakan dasar hukum pertama yang di dalamnya berisi garis besar syariat. Dengan demikian, antara hadis dengan Al-Quran memiliki kaitan sangat erat, yang untuk memahami dan mengamalkannya tidak bisa dipisah-pisahkan atau berjalan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, maka perlu diketahui teknik periwayatan hadis dari Nabi terhadap sahabat, serta cara sahabat meriwayatkan hadis, sehingga kita dapat membedakan mana hadis sahih dan mana yang ditolak. Demikian penjelasan dari saya mengenai
keadilan sahabat dalam periwayatan hadis. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.